Halo teman-teman semua, hari ini saya bikin video lagi, saya record lagi, dan saya mau bahas tentang sebenarnya kita perlu nggak sih beli pupuk itu. Nah, dan pengaruhnya apa ke tanah yang kita pakai untuk menanam tanaman gitu. Akan banyak hal yang akan saya perlihatkan dengan bukti-bukti di sekitar saya, apa yang terjadi dengan tanah-tanah kita, dan efek penggunaan pupuk kimia terutama secara jangka panjang. Jadi tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, dan dapatkan informasi menarik dari channel saya. Oke teman-teman, ini adalah tanaman jahe yang saya tanam di bulan Desember. Terus ini saya potong-potong semua, dan masih terlihat sisa-sisa bercak daun di sini. Selama hampir 4 bulan tanaman ini dihajar sama yang namanya penyakit bercak daun, dan saya sama sekali nggak pakai namanya pupuk kimia. Saya cuma pakai beberapa fermentasi supaya tanaman ini tetap bertahan, dan alhamdulillahnya sih dia masih bisa bertahan meskipun ya sekarang masih dalam proses perbaikan gitu. Ini adalah tanah sawah, sebenarnya tanah sawah. Nih tanah sawah di sekitar saya yang kalau saya pegang itu dia terasa agak sintetis, jadi agak kayak ya kalau kalian tahu malam itu agak lengket gimana ya, agak nggak gembur lah intinya. Nah ini kan kena siram air kan, tapi ketika dia kering keras banget kayak gini, keras banget. Kita remes aja kayak gini, tangan kita nggak kuat, sakit rasanya. Sedangkan ini adalah tanah yang sudah saya campur dengan beberapa unsur organik. Dia agak mulai sedikit lembut sih, cuman karena masih dicampur dengan tanah-tanah yang terkena residu kimia, akhirnya dia juga masih agak keras. Beda dengan yang ini, tanah yang ini kaya akan unsur-unsur organik. Saya nggak bilang ini pupuk organik ya, ini kaya akan unsur organik. Jadi saya campurkan berbagai macam unsur organik seperti daun, terus batang-batang tanaman, kotoran hewan, dan dia sampai saat ini gembur sekali. Walaupun di sini udah beberapa hari gak hujan, tapi tanah ini tetap gembur sekali. Ini adalah media semai tanaman yang disitu saya kasih sisa-sisa perakaran kayak gini. Dan saya memakai tanah yang orang sini bilang tanah ladu, tapi saya nyari itu yang di bawah pohon-pohon bambu. Ini adalah tanah sawah di sekitar saya, di samping halaman rumah. Baru 1 hari dia nggak terkena air sudah pecah dan merekah kayak gini. Kemudian ini juga adalah tanah dari sawah yang padahal di sini hujan itu nggak turun baru 1 mingguan loh, 5 hari mungkin. Tapi kita lihat keras sekali, dia nggak punya pori-pori, nggak bisa menyimpan air. Dan pertanyaan terbesar saya adalah, kalau tanah kita sekeras ini, bagaimana akar itu bisa tumbuh? Sekarang kita bandingkan dengan tanah yang ada di depan sini, di bawah pohon ini. Sama-sama gak kena hujan, tapi dia masih tetap gembur kan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kuncinya adalah di sini dan juga ini. Jadi seperti halnya manusia atau hewan dan makhluk hidup lainnya, tanah itu juga memerlukan makanan. Kesalahan kita selama ini adalah kita tidak pernah memberi makan tanah. Dan apakah makanan dari tanah itu? Makanannya adalah unsur-unsur organik seperti daun, sisa-sisa batang, sisa pohon, sisa buah, dan juga kotoran hewan. Ketika kita memberi makan tanah,
maka tanah akan dengan sendirinya memberi makan tanaman. Sayangnya, kesalahan yang kita lakukan adalah terlalu banyak memberi makan pada tanaman yang sebenarnya adalah racun berupa pupuk kimia sintetis. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah tanah kita menjadi terlalu keras. Dia tidak mendapatkan makanannya, dia tidak bisa bernafas, akar tidak bisa menembus betapa kerasnya tanah ini. Ujung-ujungnya adalah kita sulit menanam berbagai macam tanaman, dan ketergantungan dengan menggunakan berbagai macam pupuk kimia sintetis akan semakin besar gitu. Jadi mulai sekarang cobalah untuk merubah pola pikir kita dengan tidak lagi memberi pupuk, tidak lagi membeli pupuk, tidak memberi tanah kita dengan pupuk-pupuk yang sebenarnya justru bukannya menyuburkan, tapi dalam jangka panjang dia akan semakin merusak tanah kita, yang berujung pada kesulitan kita untuk menghasilkan tanaman hasil komoditi yang lebih baik dan lebih sehat. Karena residu kimia dari pupuk kimia yang kita gunakan itu tidak hilang, dia akan berada di tanaman kita gitu, di buah, di umbi-umbian, di padi, dan pada akhirnya berdampak juga pada kesehatan kita kan. Buah-buah busuk seperti ini daripada kita buang, kita bisa memanfaatkannya untuk dijadikan POC. Kita bisa potong-potong terus dicampur dengan bakteri pengurai, dan juga kasih molase sebagai makanan bakteri, dan pada akhirnya kita bisa pakai untuk mengembalikan nutrisi yang ada di sini ke tanah yang kita gunakan untuk menanam tanaman. Jadi pada dasarnya kita nggak harus membeli pupuk, kita cukup kembalikan apa yang alam berikan kembali ke alam itu sendiri. Logika paling gampang adalah ketika kita pergi ke hutan dengan kesuburan yang luar biasa, padahal di sana nggak ada pupuk kimia kan, di sana hanya ada daun kering, sisa tanaman, dan sedikit kotoran hewan. Tapi tingkat kesuburan yang ada di hutan itu sangat luar biasa. Intinya mulai sekarang berhenti untuk membeli pupuk, kita kembalikan apa yang memang seharusnya alam itu berikan untuk kembali pada alam, untuk mendapatkan kembali kesuburan tanah kita yang semakin lama semakin hilang ini. Demikian video dari saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.